Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Nurmalia Fatma. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dari kelas 1E dengan NPM 221063105048. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan merupakan kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, dengan objek-objek di dalamnya itu berbeda. Contoh dari himpunan. Nah, kita mempunyai beberapa contoh. Yang pertama mengenai himpunan bilangan prima di bawah 10, yang anggotanya ada 2, 3, 5, dan juga 7. Hal ini merupakan himpunan karena objek-objek di dalamnya itu sudah dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian ada juga himpunan warna dari rambu lalu lintas, yakni ada merah, kuning, dan juga hijau. Dan ada himpunan hewan reptil dengan anggota misalkan ada ular, buaya, dan juga kadal. Kemudian mengenai penyajian himpunan, ada beberapa cara dalam menyajikan sebuah himpunan, yaitu ada enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan juga diagram pen. Yang pertama ada enumerasi, yaitu penyajian dengan menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah kurung kurawal. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mempunyai suatu himpunan dengan anggotanya yaitu A, B, C, dan D. Maka, anggota-anggota himpunan tersebut dapat kita tuliskan di antara dua buah kurung kurawal. Dengan catatan, dalam penulisan enumerasi ini urutan tidak mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua ada simbol-simbol baku. Sebagai contoh, kita memiliki himpunan N, yaitu himpunan bilangan asli dengan anggota 0, 1, 2, dan seterusnya. Simbol-simbol baku yang dimaksud di sini misalkan yaitu ada N, bilangan asli, dan juga Ki, dan sebagainya. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan. Himpunan dinyatakan dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya, di mana X yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, kita punya A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 6. Maka A dapat dituliskan dengan A sama dengan X, di mana X anggota bilangan bulat positif dengan X kurang dari 6. Dan untuk penyajian yang terakhir yaitu dengan menggunakan diagram pen. Sebagai contoh, kita mempunyai himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan juga 8. Dengan himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan juga 5. Dan himpunan B dengan anggota 2, 5, 6, dan juga 8. Maka diagram pennya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, dari diagram pen ini bisa kita lihat anggota dari himpunan A itu ada 1 dan juga 3, dan anggota dari himpunan B ada 8 dan juga 6. Sedangkan irisan dari himpunan A dan B itu ada 2 dan 5. Sedangkan anggota yang bukan merupakan himpunan dari A dan juga B itu ada 7 dan juga 4. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kardinalitas. Sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu apa sih itu kardinalitas. Kita lihat definisi dari kardinalitas, yaitu merupakan sebuah himpunan yang dikatakan berhingga jika terdapat n elemen berbeda dengan n anggota bilangan asli. Jika sebaliknya, maka himpunan tersebut dikatakan tak berhingga. Misalkan kita mempunyai himpunan A, di mana himpunan tersebut berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Dengan notasi N himpunan A atau kardinal A. N di sini yaitu jumlah dari anggota himpunan, sedangkan A di sini merupakan nama dari himpunannya. Sebagai contoh, kita mempunyai himpunan B dengan anggota 4, 7, dan juga 5. Maka kardinal dari B adalah 3.
Kenapa seperti itu? Kita tinggal hitung saja anggota di dalam himpunan B ini ada berapa. Nah, karena di sini anggotanya ada 3, maka kardinal dari B itu 3. Untuk contoh lainnya, kita punya himpunan K dengan anggotanya itu ada A, C, B, dan juga D. Maka kardinal dari K itu 4. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Nah, himpunan ini dapat dinotasikan dengan kurung kurawal yang tanpa isi dan juga simbol seperti lingkaran yang dicoret. Nah, contoh dari himpunan kosong yaitu A sama dengan kurung kurawal tapi di dalamnya kosong, maka kardinal dari A yaitu sama dengan 0. Selanjutnya, kita memiliki himpunan B sama dengan X, di mana X kurang dari X, dan X anggota bilangan real. Maka, kardinal dari B sama dengan 0. Untuk selanjutnya, yaitu ada himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian atau disebut juga dengan subset merupakan himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Nah, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap anggota elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B. Dilambangkan dengan A subset B. Dan B adalah superset atau superhimpunan dari A, dilambangkan dengan B superset A. Kemudian, jika paling sedikit ada satu elemen B yang bukan elemen A, maka A merupakan himpunan sejati atau proper subset, dilambangkan dengan A proper subset B. Dan B adalah superhimpunan sejati atau proper superset, dilambangkan dengan B proper superset dari A. Agar lebih jelas mengenai himpunan bagian atau subset ini, mari kita simak contoh berikut. Misalkan kita punya himpunan A dengan anggota sama dengan 1, 2, dan juga 3, dan himpunan B sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4, maka A subset dari B dan A merupakan proper subset dari B. Kenapa dikatakan demikian? Karena semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B juga. Dan mengapa dikatakan proper subset? Karena ada minimal satu anggota B yang bukan merupakan anggota himpunan dari A, maka dikatakan A proper subset dari B. Contoh yang kedua, ada himpunan K sama dengan A, B, C, D, dan himpunan L sama dengan A, B, D, C. Maka K subset L. Mengapa demikian? Karena semua anggota himpunan dari K itu merupakan anggota himpunan dari B juga. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai himpunan yang sama. Dari definisinya, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Nah, notasinya yaitu A sama dengan B, di mana A subset B dan B subset A. Nah, sebagai contoh, kita mempunyai himpunan A dengan anggota sama dengan A, B, C, D, dan B sama dengan B, C, D, A. Nah, A itu sama dengan B karena A merupakan subset dari B dan B juga merupakan subset dari A. Kenapa dikatakan demikian? Karena semua anggota di dalam himpunan A dan himpunan B itu sama. Oke, untuk selanjutnya ada himpunan yang ekivalen. Definisi dari himpunan yang ekivalen yaitu himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Nah, bagaimana sih? Mari kita lihat contohnya.
kita punya himpunan A sama dengan 4, 5, 6, 7, dan 8, serta himpunan B sama dengan A, B, C, D, E. Oke, kita lihat dulu kardinal dari A. Kardinal dari A itu sama dengan 5, dan juga kardinal dari B sama dengan 5. Karena kedua kardinal himpunan ini sama, maka dapat dikatakan bahwa kedua himpunan tersebut ekivalen. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai himpunan yang saling lepas atau disjoin. Apa sih itu disjoin? Nah, mari kita simak definisinya. Dua buah himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, dapat dinotasikan seperti pada gambar. Kemudian, ada contoh dari himpunan yang saling lepas. Misalkan kita mempunyai himpunan A sama dengan 2, 3, 4, 5, dan B sama dengan 6, 7, 8, dan 9, maka A disjoin B. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidak ada satupun anggota dari kedua himpunan itu sama. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Dapat dinotasikan dengan P himpunan A atau 2 pangkat kardinal A. Nah, sebagai contoh agar lebih paham, kita mempunyai himpunan A sama dengan 1 dan 2. Maka kardinal dari A sama dengan 2, sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oleh karena itu, P himpunan A sama dengan himpunan kosong 1, 2, dan juga 1,2. Kemudian, kita akan membahas mengenai operasi terhadap himpunan. Nah, ada beberapa operasi terhadap himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan anggota dari himpunan A dan juga anggota dari himpunan B. Dapat dinotasikan dengan A irisan B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Nah, agar lebih paham mengenai irisan ini, mari kita lihat contohnya. Yaitu himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan himpunan B sama dengan 4, 10, 6, dan juga 7. Sehingga A irisan B sama dengan 4, 6, dan juga 10. Mengapa demikian? Dapat kita lihat anggota himpunan yang sama antara A dan B itu ada 4, 6, dan juga 10. Sehingga A irisan B sama dengan 4, 6, dan 10. Nah, untuk operasi yang kedua itu ada gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan himpunan A dan himpunan B. Notasinya yaitu A gabung B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Sebagai contoh dari operasi gabungan ini, kita memiliki himpunan A sama dengan 2, 5, dan 8, serta himpunan B sama dengan 7, 5, dan 22. Maka A gabung B sama dengan 2, 5, 8, 7, dan 22. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita gabungkan saja antara himpunan A dan himpunan B, sehingga A gabung B sama dengan 2, 5, 8, 7, dan 22. Oke, yang ketiga ada operasi selisih atau difference. Selisih dari dua buah himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Oke, untuk notasinya A selisih B atau A dikurangi B sama dengan X, di mana X anggota A
dan X bukan anggota B, maka sama dengan A iris B komplement. Sebagai contoh dari operasi selisih, yaitu himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Mengapa demikian? Kita lihat saja anggota dari A yang bukan anggota dari B. Maka hasilnya seperti itu. Yang keempat ada operasi komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen himpunan semesta tapi bukan elemen A. Nah, dapat dinotasikan dengan A komplement sama dengan X, di mana X anggota U dan X bukan anggota A. Nah, untuk contohnya, ada himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A sama dengan 1, 3, 7, dan 9. Sehingga A komplement sama dengan 2, 3, 5, 6, dan 8. Mengapa A komplement nilainya seperti itu? Karena kita lihat saja himpunan semesta yang anggotanya bukan anggota dari himpunan A juga. Nah, kita kan tahu bahwa anggota himpunan A itu 1, 3, 7, dan 9. Maka tinggal kita cari anggota himpunan dari himpunan semesta selain dari itu. Yang kelima ada bedes tangkup. Bedes tangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya yaitu A bedes tangkup B sama dengan A bedes tangkup B sama dengan A gabung B dikurangi A iris B atau sama dengan A dikurangi B gabung B dikurangi A. Nah, untuk contohnya, himpunan A sama dengan 2, 4, dan 6. Himpunan B sama dengan 2, 3, 5. Maka A bedes tangkup B sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Yang keenam ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen keduanya dari himpunan B. Notasinya yaitu A perkalian kartesian B sama dengan A, B, di mana A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B. Sebagai contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan himpunan B sama dengan A dan B. Maka A perkalian kartesian B sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Selanjutnya kita beranjak ke pembahasan berikutnya mengenai hukum-hukum aljabar himpunan. Ada beberapa hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas. Untuk bunyi yang pertama yaitu A gabung himpunan kosong sama dengan A. Yang kedua, A iris himpunan semesta atau himpunan universal sama dengan A. Untuk yang kedua yaitu hukum nul atau hukum dominan. Bunyi yang pertama, A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dan untuk A gabung himpunan semesta itu sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga ada hukum komplement, yaitu yang pertama ada A iris A komplement itu sama dengan himpunan kosong. Dan untuk A gabung A komplement itu sama dengan himpunan semesta. Untuk yang keempat itu ada hukum idempoten, di mana A gabung A sama dengan A dan A iris A itu sama dengan A juga. Untuk yang kelima itu ada hukum involusi, di mana komplement dari A komplement sama dengan A.
Nah, yang keenam ada hukum penyerapan. Bunyi yang pertama yaitu A gabung A iris B sama dengan A. Dan A iris A gabung B sama dengan A juga. Nah, untuk yang ketujuh itu ada hukum komutatif. Bunyi yang pertama yaitu A gabung B sama dengan B gabung A. Dan untuk A iris B itu sama dengan B iris A. Dan untuk yang kedelapan itu ada hukum 0/1, yaitu di mana komplement dari himpunan kosong sama dengan himpunan semesta, dan komplement dari himpunan semesta itu sama dengan himpunan kosong. Untuk yang kesembilan ada hukum distributif. Bunyi yang pertama yaitu A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Dan untuk A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Untuk hukum yang ke-10 ada hukum De Morgan, di mana untuk A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Dan untuk A gabung B komplement itu sama dengan A komplement iris B komplement. Nah, untuk yang terakhir itu ada hukum asosiatif. Bunyi yang pertama yaitu A gabung dalam kurung B gabung C sama dengan kurung buka A gabung B kurung tutup gabung C. Dan untuk bunyi yang kedua yaitu A iris dalam kurung B iris C sama dengan kurung buka A iris B kurung tutup iris C. Untuk selanjutnya mengenai perampatan dan generalisasi operasi himpunan. Dalam penulisan himpunan, kita bisa membuat bentuknya lebih sederhana atau lebih singkat ketika himpunan yang dimiliki itu banyak. Misalkan di sini kita memiliki A1, iris A2, iris titik-titik sampai iris AN, maka bisa kita tulis sebagai iris I dimulai dari 1 sampai dengan N, AI. Nah, dan untuk bentuk gabungannya, misalkan kita punya A1 gabung A2 gabung titik-titik sampai gabung AN, maka bisa kita tulis gabung I mulai dari 1 sampai dengan N, AI. Untuk bentuk kartesian, kita punya A1 perkalian kartesian A2 sampai dengan AN, maka bisa kita tulis perkalian kartesian I mulai dari 1 sampai dengan N, AI. Dan untuk bedes tangkup, misal kita punya bedes tangkup A1 sampai dengan AN, maka bisa kita tulis bedes tangkup I mulai dari 1 sampai dengan N, AI. Untuk contoh dari perampatan ini, misalkan A iris B1 gabung B2 gabung titik-titik sampai dengan gabung BN sama dengan A iris B1 gabung A iris B2 gabung titik-titik sampai dengan gabung A iris BN, itu bisa kita tuliskan dengan A iris gabung I dimulai dari 1 sampai dengan N, B1 sama dengan gabung I mulai dari 1 sampai dengan N, A iris B1. Itu mengenai prinsip dualitas, yaitu suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan juga komplement. Nah, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan di sini dan harus diingat, yaitu ketika gabungan itu akan berubah menjadi irisan. Irisan akan menjadi gabungan, dan himpunan semesta atau himpunan universal akan menjadi himpunan kosong, dan himpunan kosong akan menjadi himpunan semesta atau himpunan universal. Sedangkan komplement di sini dibiarkan seperti semula. Maka S disebut dual dari kesamaan S.
Nah, sebagai contoh, kita memiliki bentuk A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. Maka dualnya yaitu A gabung B iris A gabung B komplement sama dengan A. Nah, dari sini kita tinggal merubah operasi-operasi tertentu sebagaimana yang telah dituliskan dalam catatan. Nah, di sini juga ada dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan yang dapat dibaca. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai prinsip inklusi dan juga eksklusi. Nah, prinsip inklusi-eksklusi ini digunakan untuk mencari tahu berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan. Nah, di sini kita memiliki teorema dan juga bentuk lain atau lema. Teoremanya, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A iris B. Untuk lemanya atau bentuk lainnya, misalkan A dan B adalah himpunan yang saling lepas atau disjoin, maka kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B. Untuk lema lainnya yaitu misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal A beda setangkup B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi 2 A iris B. Untuk contoh dari prinsip inklusi-eksklusi ini yaitu himpunan A sama dengan 1, 2, 3, himpunan B sama dengan 3, 4, 5, 6, maka A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A iris B sama dengan 3. Sehingga kardinal dari A sama dengan 3, kardinal dari B sama dengan 4, kardinal dari A gabung B sama dengan 6 dan kardinal dari A iris B sama dengan 1. Maka A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A iris B sesuai dengan teorema sama dengan 3 ditambah 4 dikurangi 1 sama dengan 6. Maka jumlah anggota di dalam gabungan dua himpunan A dan B tersebut yaitu ada 6. Untuk selanjutnya yaitu mengenai partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, dan seterusnya dari A sedemikian sehingga yang pertama A1 gabung A2 gabung seterusnya sama dengan A dan AI iris AJ sama dengan himpunan kosong. Untuk I tidak sama dengan C. Agar lebih jelas mengenai partisi ini, mari kita simak contohnya. Misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka 1, 2,3,4, lalu 7,8, dan juga 5,6 adalah partisi dari himpunan A. Pembahasan terakhir pada materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai pembuktian proposisi himpunan. Ada 4 cara dalam membuktikan proposisi himpunan, yaitu yang pertama pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Misalkan A, B, C adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C dengan diagram Venn. Nah, bisa kita lihat untuk bukti dengan diagram Venn seperti pada gambar. Maka dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C karena daerahnya itu sama. Yang kedua yaitu pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai hukum-hukum aljabar himpunan, maka dapat kita terapkan hukum-hukum aljabar himpunan tersebut di sini. Nah, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung A iris B komplement itu sama dengan A. Kita ambil ruas yang paling rumit, yaitu ruas sebelah kiri, di mana A
iris B gabung A iris B komplement itu sama dengan, kita ubah ke dalam hukum distributif. Berdasarkan hukum distributif, maka bentuknya akan menjadi A iris B gabung B komplement. Kemudian berdasarkan hukum komplement, bentuknya akan menjadi A iris himpunan semesta atau himpunan universal. Dan berdasarkan hukum identitas, maka bentuknya akan menjadi A. Nah, dari sini terbukti bahwa A iris B gabung A iris B komplement itu sama dengan A. Berdasarkan hukum-hukum aljabar himpunan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pembuktian dengan menggunakan definisi. Ada catatan di sini, pembuktian ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang bentuknya implikasi. Nah, untuk yang keempat, pembuktian yang terakhir yaitu dengan menggunakan tabel keanggotaan. Misalkan A, B, C adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C dengan menggunakan tabel keanggotaan. Dari bentuk tersebut, kita memiliki A, B, C, B gabung C, A iris B gabung C, A iris B, A iris C, dan A iris B gabung A iris C. Lalu kita masukkan di dalam A itu 0, 0, 0, 0 dan 1, 1, 1, 1. Kemudian di B-nya kita masukkan 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Dan dalam C kita masukkan 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Maka mohon maaf, B gabung C itu nilainya 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Kemudian untuk A iris B gabung C yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Dan untuk A iris B itu nilainya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Dan seterusnya. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa pada kolom A iris B gabung C itu sama dengan kolom A iris B gabung A iris C. Maka karena kolom tersebut sama, maka terbukti bahwa A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, untuk pembahasan materi kita kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.